Oke, buat teman-teman Persijap fans ya, teman-teman nampaknya harus bersabar ya untuk menunggu kemenangan dari Persijap Jepara ya. Karena dari 3 kali pertemuan Persijap Jepara dalam Liga 2 ya itu belum pernah menghasilkan 1 kali kemenangan pun ya. Dan akhirnya di laga sore hari ini Persijap Jepara berhasil mengamankan 3 poin atas tamunya Perseka Tegal ya. Laga bertajuk Derby Jateng ini berhasil dimenangkan oleh Persijap Jepara, walaupun masih ada beberapa catatan yang menurut saya ini penting buat Persijap Jepara kalau kedepannya ingin lebih bisa bertarung ya di papan atas klasemen gitu kan. Sebelumnya Persijap Jepara kalah melawan Persela Lamongan di kandang lawan ya 0-2 gitu. Kemudian ada bukan kalah ya, imbang melawan Pati ya. Ini pertandingan derby Muria yang harus puas Persijap fans ya, ditahan imbang oleh tamunya. Kemudian melawan PSCS Cilacap imbang juga 0-0, dan akhirnya di laga kandang ketiga Persijap Jepara berhasil mengalahkan Perseka Tegal. Dan dengan demikian Persijap Jepara boleh ya, ataupun bisa naik ke agak papan tengah klasemen ya, ataupun bisa dibilang kalau nggak salah di peringkat keempat ya teman-teman ya, dengan torehan 5 poin nanti menggeser posisi dari Persekat ya, ataupun ya lebih benarnya Persijap nanti di posisi kelima, sementara untuk Persekat berada di posisi ke-6 dan PSCS Cilacap di dasar klasemen ya. Karena Persijap Jepara mendapatkan poin 5 dan Perseka Tegal tetap poin 4 ya. Sementara PSCS Cilacap dengan poin 3. Sementara Gresik United yang sebelum pertandingan di sore hari ini berada di peringkat 5, dia naik ke papan atas ya. Nampaknya dia naik ke peringkat kedua di bawah Persela Lamongan, sementara Persipapati turun ya, turun ke posisi kedua ataupun ketiga ya. Jadi dengan demikian Liga 2 di grup 3 ini akan semakin menarik ya, karena Persija Jepara juga nampaknya mampu bangkit dari keterpurukan sehingga menambah nilai daya saing dari grup 3 di Liga 2 kali ini. Oke. Sebelumnya kita akan bahas pertandingan antara ya Persijap melawan Persekat ya. Kita akan bahas pemain ya. Oke, starting line up ya. Oke. Dari Persijap ada Setiadi, ada Fikron sebagai pemain utama ya, ataupun pemain kunci, key player. Kemudian ada Adam, kemudian ada Heru, ada Indra Arya, pemain yang sangat bersemangat ya. Kemudian ada Kicil, kemudian ada Ardi Maulana, ada Restu, ada Lutfi, ada Bima, kemudian ada Basroh Alamsah. Oke. Kemudian di kesebelasan Persekat kemudian ada Teddy Harry, kemudian ada Luka F, ada Pian, kemudian ada Marna, ada Kahar, pemain yang cukup fighting juga Kahar, kemudian ada Wirdan, kemudian ada Vivi Dwipan ya. Kemudian Aulia Hidayat, ada Valentino, ada Widi, ada Alif Jailani, kemudian di super sub ada Zidane. Ya, ini nampaknya kenapa Zidane dimainkan nggak dari awal itu saya juga kurang tahu ya, karena saya pikir Zidane adalah salah satu pemain muda yang sangat berperan dalam kemenangan Persekat waktu melawan melawan Persela Lamongan ya. Zidane menjadi salah satu pemain kunci ya. Jadi kenapa Zidane nggak dimainkan dari awal untuk Persekat? Ini saya tanyakan kepada manajemen ataupun official Persekat, karena sebagai Persekat fans saya pastinya tahu ya perasaan sebagai Persekat fans kenapa Zidane nggak dimainin, karena harusnya Zidane dimainin ya. Kita lihat secara permainan Zidane juga tadi cetak gol ya, sangat bagus dan sangat semangat pemain ini gitu kan. Oke. Kita akan bahas secara permainan ya. Dilihat dari permainan di awal babak pertama ya, Persijap Jepara nampaknya menjelma menjadi tim yang ngeyel ya.
ya, setelah sebelumnya dihujat oleh para supporternya sendiri dan membuat para pemain Persijap ini ingin menampilkan permainan terbaik ya. Dan mereka terbukti mereka ngeyel dan akhirnya terciptalah gol di menit ke-6 ya, lewat pemain bernama Haru ya, Nakagaki. Dan gol 1-0 untuk Persija Jepara di menit ke-6. Oke, setelah itu permainan Persijap makin menjadi-jadi ya. Mereka bermain bisa dibilang 3/4 lapangan mereka kuasai di lini belakang dari Persekat. Bahkan Persekat ini hampir sama sekali tidak ada peluang di babak pertama. Ya, sangat susah buat Persekat. Dan buat Persekat juga, kalau memang mereka menstrategikan untuk counter attack, kenapa nggak ada build up yang bagus, nggak ada skema yang bagus untuk counter ya. Jadi menurut saya buat Persekat juga ini bisa buat catatan lah, evaluasi nanti di pertandingan berikutnya. Oke, kemudian kalau dilihat secara permainan lagi-lagi ya, Persijap ini dia bermain di depan ini memang secara skill individu dari masing-masing pemain dari Persijap ini cukup bagus ya, bisa dibilang, karena di setiap dribbling mereka bisa dibilang sukses lah gitu, setiap dribbling mereka. Namun di akurasi passing saya kira kurang bagus ya buat para pemain depan Persijap. Kalau secara jarak pemain itu Persijap menurut saya lumayan bagus lah daripada tim-tim lain lah. Kalau tim-tim lain kadang ada yang mereka bermain di depan begitu banyak pemain namun jaraknya terlalu jauh, tapi buat Persijap top lah, mereka bisa bermain sangat dekat ya. Cuman ya akurasi passing itu sangat berpengaruh. Nah, terutama untuk lapangan juga kan itu sangat mempengaruhi untuk permainan dari Persijap itu. Lapangan dari Jepara ini bisa dibilang sangat buruk ya. Dimana itu janjinya PUPR untuk kebenerin lapangan ya setelah konser Adela itu ya. Nah, ini perlu diperdebatkan ya. Ya, buat teman-teman Persijap fans, ini boleh kalian gemborkan lagi untuk PUPR bagaimana nanti untuk menyelesaikan lapangan menjadi lapangan yang lebih bagus lah. Gitu, nggak semacam itu ya. Susah buat passing pemain. Ya, dan akhirnya gol terjadi lagi lewat sundulan dari pemain kunci Vikron di menit ke-29 ya. Lewat tendangan bebas dari sudut kiri, penyerangan dan umpan ke kotak penalti, dan Vikron secara luasa nggak dijaga oleh para pemain dari Persekat Tegal, dan gol 2-0 untuk Persijap Jepara ya. Dan babak pertama selesai ya. Babak pertama selesai, ganti babak kedua. Di babak kedua kali ini saya kira Persijap Jepara bermain sangat-sangat buruk. Walaupun Persijap Jepara memenangkan laga di sore hari ini, namun terlihat para pemain Persijap Jepara ini sangat-sangat loyo ya teman-teman. Hampir kecolongan ya. Tadi sebelumnya di babak kedua juga Persijap Jepara hampir kebobolan lewat blunder dari kiper ya. Jadi kiper dari Persijap Jepara ini terbilang harus berbenah ya, menjadi lebih bagus ya, lebih konsentrasi ya, karena sangat berbahaya blunder yang tadi dilakukan di penghujung babak kedua ya. Hampir aja itu kalau nggak ada pemain belakang itu saya pastikan itu masuk ya. Dan akhirnya Persekat Tegal di babak kedua merubah cara bermain mereka. Setelah Persekat Tegal di babak pertama bermain terlalu dalam, ini nampaknya instruksi pelatih untuk kelas kaki gede si Bayu ini untuk bermain lebih ke depan lah, bermain lebih lepas aja gitu kan, karena ya udah kalah 2-0 juga kan. Nah, kemudian permainan berlanjut di babak kedua. Persekat Tegal nampaknya mampu menekan pertahanan Persijap Jepara ya. Persijap Jepara yang di babak pertama bermain sangat elegan ini hilang sekejap mata di babak kedua. Dan Gidan lewat dribbling dia, capping lalu shooting, ini nggak ada yang ngejaga ya teman-teman. Gol di menit ke-76 memperkecil kedudukan antara Persekat melawan Persijap. 1-2 ataupun 2-1 untuk Persekat mengecilkan kedudukan. Dan hampir saja di menit ke-90
Kahar Kalu ini mampu menyamakan kedudukan ya. Itu untung aja itu tiang ya. Ini kesalahan dari pemain belakang dari Persijap Jepara yaitu Fikron ya. Ya walaupun Fikron sebenarnya bermain cukup bagus di laga sore hari ini, namun blunder ini hampir aja membuat Persijap gagal meraih poin penuh di kandang. Ini patut dievaluasi buat Persijap Jepara di babak kedua ya. Terutama permainan harus tetap ciamik ya. Jadi permainan harus tetap cair, nggak ada ketegangan gitu, dan kemenangan 2-0 ataupun selisih berapapun itu bukan berarti sudah menang ya. Masih ada sisa waktu, selagi masih ada sisa waktu jangan bermain kendor gitu ya buat Persija Jepara ya. Konsentrasi penuh harus tetap digencarkan gitu kan. Buat Persekat saya kira walaupun Persekat kalah, ini good game lah buat Persekat lah. Mereka kalah nggak terlalu jauh untuk skor dan mereka bisa bangkit dan Persekat bisa bangkit di babak kedua. Dan untuk pertandingan selanjutnya buat Persekat ini buat bisa buat pelajaran buat Persekat, nanti pertandingan selanjutnya harus memenangkan laga ya, melawan PSCS Cilacap kalau nggak salah ya, karena sangat penting ya. Nah namun PSCS Cilacap juga pastinya ingin menginginkan poin penuh karena PSCS berada di dasar klasemen sementara kali ini ya. Dan untuk Persijap Jepara nanti akan away ke Gresik United kalau nggak salah. Nah ini pertandingan cukup berat nanti di Gresik ya, belum ada tim Jateng yang menang di Gresik ya. Yang pertama Persekat kalah 0-2, kemudian tadi juga kalah 0-2 Persipapati. Kita tahu Persipapati sekarang lagi on fire, namun tetap aja kalah di Gresik. Jadi nanti untuk bermain di Gresik saya kira bermain defensif itu lebih diutamakan. Dan konsentrasi itu patut di nomor satukan lah bermain di Gresik. Dan yang penting kalau secara ini penyerangan nanti counter attack lebih baik diterapkan untuk laga melawan Gresik United di Gresik ya. Karena kita tahu Persijap juga kalah kan kemarin melawan Persela bermain di Lamongan. Dia Persijap kan mencoba bermain cair di kandang lawan, tapi ternyata susah ya bermain seperti itu di kandang lawan karena kita belum tahu medan ya kalau bisa dibilang. Jadi nanti harapan saya Persija Jepara mampu mencuri poin di kandang Gresik United ya. Bagaimana pertandingan sore hari ini buat teman-teman kurva North Syndicate ya, buat teman-teman CNS ataupun Banaspati boleh komen di bawah, ataupun buat skaters ya, teman-teman skaters dari Tegal boleh teman-teman komen di bawah bagaimana pertandingan sore tadi berjalan. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.